Saya Awing dengan NIM 2002026159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah dan perbatasan Indonesia. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peran dan fungsi penting dalam pengelolaannya. Kawasan perbatasan negara tersebut yang meliputi perbatasan darat, laut, dan pulau-pulau kecil terluar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, menyebutkan bahwa bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perbandingan perbatasan darat dan laut. Wilayah Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Hal ini didasarkan pada prinsip uti posidasi. Dalam hukum internasional secara makro, konsep ini tidak banyak menimbulkan masalah bagi Indonesia. Perbatasan merupakan kawasan yang strategis dan vital dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan strategis karena secara geografis kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam dan peluang besar karena kedekatan jaraknya dengan negara-negara tetangga. Sementara disebut dengan vital karena secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, rasa kebangsaan, ideologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Permasalahan perbatasan darat Indonesia. Dalam bernegara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga. Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sedangkan berbatasan wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, India, Timur Leste, dan Australia. Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan. Daerah perbatasan merupakan daratan, lautan, udara di atasnya sepanjang perbatasan antara dua negara, yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara. Prinsip hukum perbatasan negara. Masalah perbatasan bagaimana diuraikan di atas merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Oleh sebab itu, setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun karena batas terluas wilayah negara senantiasa berbatasan dengan wilayah kedaulatan negara lain, maka penetapan perbatasan tersebut harus juga memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian bilateral. CPA. Pendekatan CPA ini menggerakkan perlu adanya kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan agar mampu mendorong terjadinya pergerakan pembangunan ekonomi bagi daerah-daerah sekitar. Namun, agar pendekatan ini dapat berjalan sebagai mana tujuannya, maka perlu beberapa syarat yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah yang terpilih sebagai pusat pertumbuhan hendaknya memiliki potensi baik dari segi ekonomi maupun teknologi. Yang kedua, agar berjalan secara efisien, dukungan jaringan penghubung baik berupa sarana transportasi dan teknologi antara daerah pusat pertumbuhan dan daerah sekelilingnya. CBA. Pendekatan CBA lebih mengutamakan pola kerjasama antara daerah perbatasan untuk saling mengambil keuntungan dalam mengembangkan wilayah perbatasan di masing-masing negara. Dan kesimpulan di sini, pendekatan CBA ini menggerakkan perlu adanya kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan agar mampu mendorong terjadinya pergerakan pembangunan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Sedangkan CBA pendekatan lebih mengutamakan pola kerja sama antara daerah perbatasan untuk saling mengambil keuntungan dalam pengembangan wilayah perbatasan di masing-masing negara. Jadi yang penting dari sini adalah CBA, di mana bisa mengambil keuntungan dari negara-negara lain. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.